siap belum? Kita kan mau ibadah. Iya, tapi kok nggak ada teman-teman di sini? Aku sendiri nih. Iya, teman-teman masih ibadah di rumah. Jadi kita sama-sama ibadah. Tapi teman-teman di rumah, kamu di sini. Ya, aku kangen Iya, sabar ya. Adik-adik di rumah juga sabar. Ya, kita tetap ibadah online dulu. Semua udah siap? Aku udah siap. Aku udah siap. Dor. Kaget. Sini. Aku kaget. Ya, Mongki. mau copot. Enggak lah, masa langsung copot jantungnya. Sekarang duk. Mongki. Iya, Kita sapa dulu ya adik-adiknya yang di rumah. Oh iya, kamu Yuk, langsung. lupa ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita mau ibadah ya, Betul. Nah, tapi Mongki, kita hari ini ngerayain apa sih? Oh iya, hari ini kata Lasatonai spesial. Iya, apa tadi tuh? kan Lausa udah bilang hari ini spesial. Apa yo? Hari ini kata Lasatonai mau rayain Natal. Ih, pinter. Betul. Adik-adik, betul lah. Hari ini kita mau merayakan Natal untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Oh iya ya. Kita mau memperingati kelahiran Yesus. Iya, betul. Ingat gak Mongki? Ingat sekarang. Kalau bagus. ingat, Lausa mau kasih pisang kan? Kasih pisang gak ya adik-adik? Kasih pisang deh buat Mongki. Aku suka pisang. Tapi nanti ya kasihnya ya. Oke deh. Suara apa itu? Suara apa itu? Mongki, suara apa? Kenceng loh. Apa itu? Itu suara bel. Suara bener. lonceng. Suara lonceng. Yuk kita bersukacita yuk. Kita nyanyikan Jingle Bell. Yuk adik-adik. Iya betul. Kita bersukacita karena hari ini kita merayakan Hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita nyanyikan Jingle Bell. Adik-adik Ayo sama berdiri adik-adik. yuk. Semangat Yuk, ya berdiri nyanyinya. Iya, oke. Kita nyanyikan Jingle Bell. Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell. Bukan begitu Mongki nyanyinya. Masa nadanya gitu? Bukan. Coba lagi, coba Mongki yang benar. Nih. Jingle bells, Betul. iya betul. Yuk sama-sama adik-adik. Jingle bells, Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi. Siapa yang lahir? Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka. Kenapa? Karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Kristus telah lahir, Mongki. Kita lagi yuk lagunya. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi. Terus artinya apa? Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka. Karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir.
kita mau siapin hati kita. Kita mulai ibadah hari ini. Kita berdoa. Kita berdoa loh Elsa ya. Kita berdoa ya. Di tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersuka cita. Kami mau beribadah karena Tuhan Yesus telah lahir. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau duduk diam. Kami mau konsentrasi mengikuti ibadah ini. Tuhan, tolong pimpin ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, aku seneng loh. Mungkin seneng. Langsung tahu. Pasti mungkin seneng karena ketemu Lause ya hari ini. Iya gitu. Betul ya? Iya juga sih. Habis udah lama. Udah lama. Nggak ketemu teman-teman. Tuh. Nah, juga. Kamu senang? Iya, aku ada rahasia loh. Rahasia apa? Mungkin. Tapi Lause juga punya kabar gembira loh. Lause punya kabar gembira. Wah, Mongki ada, Lause juga ada kabar gembira. Nih, adik-adik, Lause punya kabar gembira. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita? Mongki tahu nggak? Gitu. Nah, dia lahir. Terus di Alkitab juga bilang, malaikat bilang katanya, Tuhan Yesus lahir memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Semua orang bersuka cita Mongki karena Tuhan Yesus lahir. Gitu. Malaikat juga pernah bilang di Alkitab gini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Wah, gitu Mongki. Hari ini Asa. Iya, waktu itu Tuhan Yesus lahir buat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Berarti kabar gembira ini kita harus kasih tahu semua orang. Betul. Gitu Mongki. Betul Mongki. Iya, berarti kita harus kasih tahu semua orang. Kita beritakan ke semua orang. Semuanya. Iya. Semua orangnya. Yuk sama-sama adik-adik kita mau beritakan Injil ini. Sama-sama kita juga nyanyikan lagu Beritakanlah di Gunung. Yuk. Di gunung. Betul. Kita semua beritakan. Iya, betul. Kabar baik. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung telah lahir penebus. Mau gambar daripada menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Mongki. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung telah lahir penebus. Bagus. Aku mau kasih tahu lo. Oke, Sarah Mongki. Rahasia aku. Apa sih? Apa rahasia? Apa coba? Aku punya rahasia. Apa coba? Langsung dengerin. Mau tahu ya? Iya, mau tahu banget dong. Tunggu ya. Ih, kapan? Coba lihat aku dong. Apa sih Mongki? Lihat Lihat Mongki. aku Sa. Lihat Mongki. Iya Mongki, kamu Mongki. Iya, memang. iya Mongki ya, nggak ada yang Iya, berubah. Kenapa kamu? Aku kan spesial. Iya. Apanya spesial? Spesial apa? Mana kamu nggak ada apa-apa? Iya. Hidungnya tetap satu. Hmm. Matanya juga dua. Betul, Apa dua. lagi? Coba. Tangannya dua. Iya. Tangannya Kakinya dua. Perutnya ya lebih gendut ya. Makan pisang terus ya. Terus apa
dong Mongki. Lihat lagi. Lihat lagi. Aku beda loh. Lihat nih, baju aku. Keren kan? Oh iya juga ya sih ya. Baju baru ya? Baju baru ya. Ini bajunya emang keren sih. Kamu gak pernah pakai baju ini ya sebelumnya ya? Iya loh, saya baru tahu nih kamu Iya, bajunya bener, bagus. Iya. Terus aku bawa hadiah loh. Lihat tuh. Hadiah aku banyak tuh. Tuh, aku bawa tas. Dalamnya hadiah Apa ini kamu bawa-bawa tas begini banyak? Lalu sebelum lihat. Iya, kan rahasia. Iya, tapi langsung mau lihat dulu apa isinya ini. Nah, langsung buka deh. Ya, sebentar ya, langsung lihat ya. Wah, ini tas penuh hadiah kayak gini. Aduh, mungkin dapat dari mana nih? Banyak yang kasih aku hadiah. Wah, ini juga sampai pisang segini. Iya, karena aku suka pisangnya jatuh. Iya nih, pisangnya kok jadi jatuh sih ya. Nih, karena kamu suka pisang ya. Iya, orang-orang baik sama aku dikasih pisang, hadiah Natal. Oh iya, hadiah Natal ya. Lause juga dikasih lo hadiah lo ya. Lause punya angpau. Apa itu kok tipis, hadiahnya kecil? Ini angpau isinya duit, uang buat Lause belanja nanti. Kamu pakai baju baru, Lause juga pakai baju baru. Iya ya, bagus juga bajunya. Iya dong, Lause punya baju bagus. Buka hadiah aku tuh. Ini apa sih nih isinya? Lause ngintip ya. Buka itu pasti bagus. Bentar ya. Mau dibuka sekarang? Iya dong. Aduh, kamu ya buka-buka hadiah di sini. Kan tuh lihat tuh. Tonton mau tahu ya. Aku dapat hadiah ya. Iya, kamu bikin ini teman-teman mau lihat. Iya loh, mungkin dapat hadiah bagus ini. Bagus kan mainan. Nanti main ya sama aku. Ya ampun. Ya, nanti main ya. Lause juga mau kasih tahu. Lause ya, dapat hadiah juga loh. Nih, apa Lause dapat iPad. Wow, keren iPad ya, iPad. Lause Elisa. Ih, ngapain? Sesini. Kok jelek gitu sih mukanya? Tadi cantik. Bisa. Sekarang gitu, sedih-sedih kenapa? Tuh, Mongki banyak hadiah. Langsung Tommy banyak hadiah. Oh iya, kan kita dapat dikasih hadiah. Lihat deh Mongki. Lause Elisa aja bajunya baju yang lama. Lause nggak punya hadiah apa-apa. Kalian banyak banget. Lause sedih. Kasih hadiah ya. Nanti aku kasih ya. Mau ya? Mau. Iya, nanti kasih ya. Tapi Lause Elisa. Lause Elisa tahu nggak apa artinya Natal? Mungkin tahu nggak? Apa Natal kan gini. Kalau jalan-jalan nih, ketemu pohon Natal tinggi, terus kerlap-kerlip banyak hiasannya. Iya kan? Terus di bawahnya banyak kado-kado. Tapi Lause nggak dapet. Iya kayak gini-gini. Terus biasanya ada Santa Claus. Oh iya benar. Tahun ini nggak ada. Lause nggak dapet hadiah. Lause Elisa, Mongki, berarti kalian belum tahu apa artinya Natal. Apa dong? Artinya Natal itu Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia sebagai juru selamat. Gitu. Jadi bukan hadiah-hadiah ini, bukan pohon Natal bukan ini nih. Bukan uang dan mainan atau baju baru, tapi ini lebih dari semua yang ku terima. Apaan hadiah Natal yang paling indah? Siapa Lause? Adalah Tuhan Yesus.
kita harus terima kasih loh sama Tuhan karena mau datang ke dunia ya menebus dosa kita. Jadi bukan adik-adik semua ini, bukan yang ada di mall ya ya. Yuk adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu ini bahwa Natal yang terindah adalah hadiah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri ya saya. Betul. Iya Tuhan Yesus baik ya. Iya. Hari Natal telah tiba dan hatiku gembira. Banyak hadiah yang ku terima, tapi satu yang paling indah. Bukan uang dan mainan atau baju baru, tapi ini lebih dari semua yang ku terima. Hadiah Natal yang paling indah adalah Tuhan Yesus. Terima kasih oh Tuhan Yesusku, Kau datang dan tebus dosaku. Iya, hari Natal ini telah tiba dan hatiku gembira. Banyak hadiah yang ku terima, tapi satu yang paling indah. Bukan uang dan mainan atau baju baru, tapi ini lebih dari semua yang ku terima. Hadiah Natal yang paling indah adalah Tuhan Yesus. Terima kasih oh Tuhan Yesusku, Kau datang dan tebus dosaku. Sekali lagi yuk, Kau datang dan tebus dosaku. Kau datang dan tebus dosaku. Sekali lagi ya. Kau datang dan tebus dosaku. oke. Suara anak. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Apa mungkin? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah
adik-adik, apa kabar? Kali Lause bisa berjumpa dengan kalian. Pasti kalian belum kenal Lause kan? Perkenalkan, nama Lause Aan. Panggil Lause Aan. Wah, Lause senang sekali hari ini bisa mampir ke sekolah minggu GKBJ sama Nudi. Adik-adik, kalian tahu nggak? Lause itu senang sekali jalan-jalan. Lihat, Lause sudah siap dengan topi, Lause sudah siap dengan tas, bahkan Lause sudah siap dengan handphone. Lause itu senang sekali pergi ke tempat-tempat bagus. Lause senang sekali foto-foto di tempat bagus. Tapi hari ini Lause sedih karena hari ini kita masih pandemi. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kita semua harus tetap di rumah. Termasuk di hari Natal ini kita juga tidak bisa datang ke gereja. Kita semua harus diam di rumah. Kita semua harus merayakan Natal di rumah. Tapi adik-adik, kita semua tetap harus bersuka cita. Sekalipun memang kita nggak bisa ke gereja, tenang saja. Lause hari ini akan tetap ajak kalian pergi. Hari ini kita akan liburan secara virtual. Lause mau ajak kalian melihat satu kota, tapi kota ini kecil. Jalan ke kota ini juga cukup jauh. Jalan ke kota ini tidak bisa naik ojek online. Semua harus jalan kaki. Nah, konon katanya adik-adik, di kota yang kecil inilah terjadi hal yang besar ribuan tahun yang lalu. Nah, pasti adik-adik nih penasaran kan? Hari ini Lause akan ajak kalian melihat satu kota, kota Bethlehem. Adik-adik siap untuk pergi bersama dengan Lause? Mari kita pergi menuju kota Bethlehem. Wah, adik-adik, lihat kita sudah sampai di kota Bethlehem. Wah, kota ini memang tidak ramai karena memang kotanya juga tidak besar seperti kota Jakarta. Adik-adik, tapi ada seorang yang bernama Kaisar Agustus yang kemudian membuat kota yang sepi ini menjadi ramai tiba-tiba. Kaisar Agustus waktu itu memerintahkan seluruh orang untuk kembali ke kampung halamannya untuk mendaftarkan dirinya. Nah, hari itu ada seorang bapak namanya Yusuf. Dia berasal dari kota ini, kota Bethlehem ini. Maka karena dia harus mengikuti perintah Kaisar Agustus, dia harus kembali ke kota yang sepi ini. Bukan hanya dia, tapi semua orang yang berasal dari kota ini harus kembali. Bersama dengan Bapak Yusuf, ikut juga Ibu Maria. Padahal hari itu Ibu Maria sedang mengandung besar. Sangat bahaya kalau dia ikut pergi ke sana. Tapi hari itu, Bapak Yusuf dan Ibu Maria datang ke kota ini. Semua orang akhirnya sibuk di kota ini mendaftarkan diri mereka. Wah, sampai malam hari, maka semua orang sibuk mencari tempat penginapan di kota ini. Semua orang sibuk mempersiapkan istirahat malam mereka, termasuk Bapak Yusuf. Apalagi hari itu Ibu Maria yang mengandung besar harus segera melahirkan. Maka hari itu Bapak Yusuf segera mencari tempat penginapan. Diketuk tempat yang satu, tok, tok, tok. Apakah ada tempat penginapan untukku dan istriku? Si pemilik penginapan berkata, tempatku sudah penuh. Kamu pergi ke sana, mungkin di sana ada. Bapak Yusuf segera pergi membawa Ibu Maria. Dia cari lagi, diketok lagi, tok, tok, tok. Apakah ada tempat untukku dan istriku? Pemilik penginapan kemudian berkata apa? Di tempatku ada, tapi harganya 5 dinar. 5 dinar satu malam. Mendengar itu, Bapak Yusuf mundur sedikit dan menghitung uangnya. Dihitung uangnya dan ternyata tidak cukup untuk satu malam. Ibu Maria sudah mulai kesakitan mau melahirkan. Kemudian dia pergi lagi cari ke tempat penginapan yang lain. Dia ketuk lagi, tok, tok. Apakah ada tempat untukku dan istriku? Pemilik penginapan ini berkata, maaf sekali, tempatku sudah terisi penuh. Orang ramai datang ke Bethlehem. Tapi kalau kamu mau, ada satu tempat di sana.
Tapi itu tempat biasa keledai atau domba diparkirkan. Ya kalau kamu mau di sana, silakan beristirahat di sana. Tidak ada tempat. Akhirnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria pergi ke sana, ke tempat biasa keledai dan domba diparkirkan. Disitulah Ibu Maria melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian diberi nama Yesus, seperti yang diperintahkan malaikat kepada Bapak Yusuf dan kepada Ibu Maria. Bapak Yusuf dan Ibu Maria begitu sukacita karena anaknya telah lahir malam itu. Adik-adik, tahukah bahwa sukacita itu tidak hanya dirasakan oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria? Ternyata di tempat yang lain juga ada sukacita menyambut kelahiran bayi dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini. Siapa mereka? Lalu sedengar-dengar dari orang Bethlehem ini, katanya di tempat yang jauh di sana ada para gembala yang juga turut bersukacita. Siapa para gembala itu? Apa hubungannya gembala itu dengan Bapak Yusuf dan Ibu Maria? Kok mereka ikut bersukacita? Nah, Lausa akan ajak adik-adik ketemu sama Bapak Gembala itu. Bapak Gembala itu akan cerita sama adik-adik, kenapa dia ikut bersukacita? Apakah dia kenal sama Bapak Yusuf dan Ibu Maria? Nah, mari adik-adik, Lausa akan ajak adik-adik kita lihat, kita dengar kesaksian Bapak Gembala ini. Mari ikut Lausa. Yuk, ikut Lausa. Wah. Sudah pada menunggu ya? Wah, kenalkan. Namaku Azaria. Aku adalah seorang gembala. Hidupku jauh dari harta, tahta, bahkan berkawan dengan penguasa. Adik-adik, aku mau cerita. Pekerjaan sebagai gembala tidak pernah kuinginkan. Kalau bisa tidak menjadi seorang gembala, aku tidak mau jadi gembala. Jadi gembala itu nggak enak. Aku harus menjaga kawanan domba yang bukan milikku. Aku hanya bekerja kepada orang lain. Kadang upahku juga tidak banyak. Menjadi gembala lebih banyak susahnya. Aku juga sering dituduh tidak jujur. Entahlah orang-orang itu kenapa berlaku seperti itu kepada kami. Tapi sudahlah, aku gak mau adik-adik semua sedih dengar ceritaku. Aku hanya ingin berbagi sukacita. Sukacita yang tidak pernah aku bayangkan. Malam itu aku dan kawan-kawanku seperti biasa. Kami menjaga apa yang bukan milik kami. Domba-domba tuanku itu kami jaga. Malam itu dingin sekali. Tiba-tiba cahaya datang dari langit. Malaikat Tuhan datang kepada kami. Kami menjadi takut. Kenapa? Karena tidak pernah kami merasakan ini. Ini tidak pernah terjadi kepada kami. Benar adik-adik. Tidak pernah kami alami. Kami menjadi takut. Tapi kemudian malaikat Tuhan berkata kepada kami, jangan takut. Dia berkata, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Tunggu. Berita ini pernah kami dengar. Juru selamat lahir bagi kami. Malaikat itu mengatakan, kau akan menjumpai dia dibungkus dengan lampin. Wah, kami tidak pernah membayangkan kelahiran juru selamat diberitahukan kepada kami. Diundang orang kaya saja kami tidak pernah bayangkan. Ini juru selamat kelahirannya diberitakan kepada kami. Setelah malaikat itu pergi meninggalkan aku dan kawan-kawanku, maka segera aku ambil tongkatku, kami pergi mencari sang bayi itu. Kami mencari di mana juru selamat itu. Betul seperti yang malaikat itu katakan. Kami menjumpai sang juru selamat dibungkus dengan lampin, dibaringkan di palungan.
bersama dengan orang tuanya. Yang tadi Lause Aan sudah ceritakan, Maria dan Yusuf. Kami bersuka cita karena kami bisa melihat juru selamat lahir. Inilah yang kami nantikan, juru selamat yang akan membebaskan manusia dari dosa. Adik-adik, aku dan kawan-kawanku bersuka cita hari itu. Tapi aku ingin sekali sebenarnya cerita banyak kepada kalian semua. Tapi waktu sepertinya tidak memungkinkan. Aku harus segera kembali. Aku harus segera kembali ke padang menjaga domba-domba Tuhanku. Aku hanya ingin berbagi sukacita. Juru selamat itu lahir bagimu, bagiku. Aku kembali dulu. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye. Sudah, gimana? Tadi kita sudah mendengar kisah tentang Bapak Azaria, gembala yang ikut bersuka cita pada waktu itu. Bagaimana dia menceritakan malaikat Tuhan datang kepadanya. Para gembala ternyata bersuka cita karena hari itu kepada mereka diberitakan kelahiran juru selamat. Wah, sukacita itulah yang tidak pernah terbayarkan dan tidak pernah terbayangkan oleh mereka. Mereka akhirnya diberitakan berita tentang juru selamat. Adik-adik, sukacita itu juga harus kita rasakan. Sukacita karena juru selamat itu lahir ke dalam dunia. Kenapa bayi Yesus disebut sebagai juru selamat? Karena memang Yesuslah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan Lause, menyelamatkan kita semua dari dosa. Kenapa Lause? Apa itu dosa? Adik-adik, dosa adalah semua tindakan kita, tindakan adik-adik yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dan Paulus pernah bilang, semua orang di dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Nah, untuk itu perlu ada yang menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Yesus Kristus. Dialah yang datang sebagai juru selamat. Dan berita tentang kelahirannya itulah yang membuat para gembala bersuka cita dan segera pergi menuju Bethlehem mencari bayi sang juru selamat itu. Lause, kalau semua manusia sudah jatuh dalam dosa, berarti adik bayi yang baru lahir juga berdosa dong. Betul. Semua orang itu berdosa, termasuk adik bayi yang baru lahir. Nah, Lause mau kasih contoh sama kalian seperti ini. Sebentar, Lause ambil dulu. Kalian lihat ini bukan apa-apa sih. Ini hanya kertas putih. Adik-adik, kertas ini kan bersih. Ada orang yang bilang begini, hidup kita itu seperti kertas putih ini kalau baru lahir. Nanti apa yang kita lakukan itu yang mengotorinya. Nah, sebentar. Lause ambil dulu. Kalau adik bayi itu baru lahir katanya hidupnya seperti kertas putih ini bersih. Nanti kalau sudah besar banyak melakukan kesalahan kemudian kotor, banyak coretan katanya. Betul begitu? Enggak adik-adik. Kertas ini putih. Tapi ingat kertas ini dari apa? Dari kayu. Dan kayu itu kotor. Sama juga dengan hidup kita adik-adik. Ketika kita datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia, hidup kita sudah kotor. Nabi Yesaya mengatakan bahwa kesalehan kami, kebaikan manusia itu seperti kain kotor katanya. Oh, kalau kain bersih masih bisa membersihkan kotoran. Tapi kata Nabi Yesaya apa? Kesalehan kami seperti kain kotor. Loh, kain kotor itu udah nggak bisa bersihkan, nambah kotoran. Iya. Nah adik-adik, lalu siapa yang bisa membersihkan kita dari dosa? Hanya Yesus Kristus. Dia yang lahir ke dalam dunia. Dia yang lahir 2000 tahun lalu di kota kecil Bethlehem. Dan kelahirannya diberitakan kepada siapa tadi? Para gembala. Dengar cerita Bapak Azaria tadi. Dia sering kali dituduh tidak jujur oleh orang-orang.
Di dalam dosa, orang tidak lagi bisa berbuat baik. Yang ada saling tuduh, yang ada saling menyalahkan, orang di dalam dosa saling menyakiti. Untuk itulah Yesus Kristus lahir 2000 tahun yang lalu di kota kecil yang sepi tadi di Bethlehem. Datang menebus dosa adik-adik dan dosa kita semua. Itulah sukacita Natal. Maka kita bisa berkata hari ini, Jesus our salvation. Yesus adalah keselamatanku. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Mau adik-adik terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mau adik-adik bebas dari dosa? Mau adik-adik kita hidup kekal? Kalau mau, sebelum Lause pulang, Lause mau ajak adik-adik semuanya berdoa. Kita mau akhiri perjalanan kita hari ini dengan berdoa. Mari Lause ajak kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke dalam dunia sebagai Juru Selamat, menyelamatkan kami, orang-orang berdosa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan terhadap kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hidup sebagai anak-anak yang tidak taat kepada Tuhan, tidak mau dengar-dengaran kepada orang tua. Kami hidup sebagai anak yang nakal. Tuhan, kami mohon ampun. Kami mau mensyukuri keselamatan daripada Tuhan. Kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga mau mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause sebenarnya mau lebih lama lagi bersama dengan kalian. Tapi sepertinya waktu tidak memungkinkan. Lause harus segera pergi. Kiranya perjalanan kita hari ini tadi ke kota Bethlehem, mendengar cerita Bapak Azaria, membuat kita juga ikut bersuka cita. Bersuka cita karena 2000 tahun yang lalu Juru Selamat itu lahir untuk kita semua. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Lause pamit dulu. Bye-bye semuanya. Nah adik-adik, seperti firman Tuhan tadi yang disampaikan sama Lausean. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menjadi Juru Selamat kita. Dia menebus Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Baik banget kan Mongki, Tuhan Yesus? Tuhan Yesus baik ya teman-teman. Iya, Tuhan Yesus jadi Juru Selamat. Betul, dia Juru Selamat. Nah, Oh gitu. Mongki. Kalau gitu aku mau nakal lagi deh, So. Bagus. Bener ya. Bener nih, Gak mau Mongki. nakal lagi ya. Iya, So. Aku gak mau nakal lagi. Tenan-tenan, jangan nakal ya. Tuh adik-adik juga gak boleh nakal ya. Ya, Mongki bener nih. Bener. Ya, aku bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Jadi aku gak mau nakal lagi. Tuh, Ya, nakal lagi. adik-adik juga di rumah ya, dengar papa mama ya. Kalau dikasih tahu harus taat. Taatnya, aku juga mau taat. Nggak mau nakal lagi. Good Mongki. Good. Ya, good ya saya. Iya. Mongki, adik-adik, maksud apa nih? Yes. Langsung punya tebak-tebakan. Ayo. Dapat pisang deh buat Mongki. Harus. Kalau Mongki bisa jawab ya adik-adik ya. Oke. Pertanyaan pertama. Tadi kan Lausaan ceritanya jadi traveler nih ya. Dia lihat-lihat ada bapak sama ibu. Ayo adik-adik, siapa nama bapaknya? Ayo Mongki. Siapa nama bapaknya? Siapa, So? Siapa? Nanya langsung tuh. Siapa ya, So? Siapa tadi bapaknya itu? Iya kan Mbak Ilausanya nanya. Kamu nanya lagi. Tahu nggak? Mau bisa nggak? Iya, aku lupa. Hah, lupa. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Bapak? Betul, Bapak Yusuf. Wah, Bapak hebat Yusuf adik-adik. Mongki. Iya, aku lupa. Bapak siapa? Yusuf. Oh, Nah. Bapak Yusuf. Oh, aku nggak dapat Mongki. pisang deh. Tapi langsung punya pertanyaan kedua. Asik. Mungkin bisa jawab ya kali ini ya. Adik-adik juga ya. Jawab loh. Ya, adik-adik ya. Jadi tadi kan ada Bapak Yusuf. Satu lagi ada ibu. Siapa nama ibunya? Ibunya. Siapa, So? Ayo siapa? Ya, ingat-ingat coba. Ayo, ingat-ingat. Ayo adik-adik juga inget-inget ya tadi. Idu. Ibu-ibu siapa namanya? Ya, Idu. Kan tadi Bapak Yusuf, ibunya? Idu.
hidup. Monkey salah. Monkey. Ada namanya. Ini namanya Monkey. Ini namanya Lause Tome. Ini namanya Lause Elisa. Elisa. Ibunya itu siapa namanya? Adik-adik nih. Monkey masa ibu-ibu doang? Bukan ibu. Siapa Monkey? Tahu nggak? Siapa? Kelamaan. Adik-adik deh tanya deh. Adik-adik tahu nggak namanya ibu? Adik-adik aja tahu, Ibu Maria. Ibu Maria adik-adik Monkey. Tuh adik-adik dengerin ya, bagus. Ya udah deh, lupa nih, udah 2 pertanyaan. Satu lagi ya. Dapat pisangnya kalau lupa mulu, kamu jangan lupa. Kalau kasih satu pertanyaan lagi ya buat Monkey ya. Nah, terakhir Monkey harus bisa jawab ya. Adik-adik Ya. bantuin Monkey ya. Lihat juga nih Monkey bisa jawab atau enggak. Jadi, tadi ada Bapak Yusuf, Ibu Maria, mereka pergi ke kota mana? Ayo. Ini aku tahu. Coba adik-adik dengerin Ini kan ya. susah, kok kamu tahu? Iya. Aku udah tahu, Sa. Coba apa? Bener nih, ntar salah lagi jawab. Tahu dong, kota. Apa? Yuk lupakan tuh. Kota apa? Betul. Monkey bisa. Oke. Kok yang susah malah kamu Iya. bisa ya? Iya dong, aku keren ya, Sa. Dapat pisang. Iya, dapat pisang deh. Tapi nanti ya, tunggu udah selesai ya. Oke deh. Adik-adik, kalau ada kabar baik seperti yang disampaikan oleh Lausaan tadi, kita harus kasih tahu semua orang. Betul. Yuk kita memuji nama Tuhan. Kita kasih tahu semua orang di semua orang. pulau ya. Betul. Nah, adik-adik kasih tahu teman-teman aja, nggak usah sampai pergi-pergi jauh-jauh ya, saya. Iya, Nggak usah benar. sampai ke pulau-pulau deh. Jangan. Kita kasih tahu teman-teman aja Iya, ya. teman-teman yang di rumah juga. Bahwa Tuhan Yesus juru selamat. Juru selamat. Yuk kita memuji Tuhan. Yuk. Kita puji Dia juru selamat kita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tertera Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria lagi. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Oke adik-adik, Gloria. Betul. Nah adik-adik sekarang kita mau persembahan. Jangan lupa ya persembahannya dititipin ke papi sama mami. Oh iya, teman-teman jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Persembahannya. Iya. Buat Nah, Tuhan. betul.
Betul, buat Tuhan. Nah, persembahannya itu bisa ditransfer atau di scan barcode di rekening yang tertera di layarnya adik-adik semua. Oh iya, ya betul. Mungki ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya adik-adik ya. Oke. Oke, sekarang kita mau mengucap syukur nih sama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah baik banget buat kita. Iya. Dia mau datang buat kita loh jadi juru selamat. Iya, Tuhan Yesus betul. juru selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk, kita nyanyi lagi nih yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Nyanyi Mungki. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita nyanyiin ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Lausu Yudin akan pimpin kita dalam berdoa ya. Mari kita berdoa ya adik-adik semua. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk Natal hari ini. Kami bersyukur karena kami sudah bersama-sama memuji Tuhan. Kami bersyukur Lose-Lose boleh memimpin kami untuk merayakan Natal dengan baik. Kami juga bersyukur karena kami sudah diajarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kami. Kami bersyukur biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami mau terus belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan juru selamat kami yang menyelamatkan kami hari ini dan selama-lamanya. Kami juga bersyukur karena Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi Tuhan Yesus juga sudah menyelamatkan papi mami kami, koko kami, adik kami, semuanya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mau tetap berjanji untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini, kami mohonkan berkat daripada Tuhan Yesus. Anugerah keselamatan daripada Tuhan kami Yesus Kristus tidak akan pernah hilang dari kami. Berkat kasih Allah selalu mengalir dalam kehidupan kami, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menuntun kami, memelihara kami, menjaga kami. Iman kami, walaupun kami masih kecil, tetapi Tuhan akan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Aku sekarang mau ucapin Natal Ucapin selamat Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal.
Selamat Hari Natal teman-teman. Damai di bumi, damai di surga. Tetap setia dalam ibadah online ya. Tetap setia dalam ibadah online ya. Teman tetap setia ya dalam ibadah online. Tetap setia dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Natal, Chef. Selamat Natal, Selamat Natal, Monkey. Chef. Selamat Natal juga. Selamat Natal, teman-teman. Selamat Natal, Koko, Cece, Dede, Tating, Mami, Kungku, sama Popo. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sayang kalian loh, sayang aku juga, sayang lo selasa ya. Iya, Tuhan Yesus sayang kita semua. Tuh, adik-adik, kasih selamat Natal buat papi, mami, ya, ya so ya, betul. buat orang-orang yang ada di rumah Iya, ya so. bener. Selamat Iya, Natal kita bilangnya. ucapin selamat Natal ya. Iya. We wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas. Yuk kita nyanyi yuk. Yuk. Wish you Lagu Merry selamat Natal. We wish you Merry Christmas. Selamat Natal ya semuanya. Selamat semuanya. Nyanyi mungkin. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dan Tahun Baru. Selamat Natal Selamat semuanya. Natal. Nah, kita tetap ya masih ibadah online. Iya, aku tetap ibadah. Ibadah online. Iya, minggu. Betul. Jam berapa, Monkey? Jam berapa ya? Jam berapa, Ayu? Jam 9. Jam 9. Iya, Betul. adik-adik jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Kalau ibadahnya jam 9, Monkey jam berapa? Siap-siap nih. Iya. Aku jam 7 so. Wah. Jam 7 loh so. Hebat. Oh. Jam 7 ya? Jam 7 Monkey udah bangun. Adik-adik bangunnya jam berapa? Jam berapa bangunnya? Ayo, gak boleh kesiangan. Iya, nggak boleh ya. Ya paling telat jam 8 deh bangunnya ya Su ya. Betul, jam 8. Iya, terus makan dulu. Nanti jangan ibadah sambil makan. nggak boleh, Sambil jangan. bobo-boboan gitu. Aduh, Su. jangan. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Harus hormat. Iya, sikapnya hormat. Bisa. Pakai baju yang bagus. Betul. Nah gitu, kayak Monkey ya. Jadi ibadah online jam 9. Tetap Setia. ibadah tiap minggu. Betul. 9 ya. Jam 9. Iya, oke adik-adik. Oke, adik-adik. Kita sampai di sini ya, So ya. Iya. Ya, Monkey, sampai di sini. Iya. Oke. Bye bye. Bye.